Saya tuh dulu pernah berbincang dengan seorang yang tidak bisa melihat sejak kecil. Dia tuh tidak bisa melihat sejak kecil sampai dia tuh tidak sadar sampai usia remaja bahwa dirinya tuh tidak bisa melihat. Kan dia tuh punten ya, kita bahasanya ini aja, buta. Dia tuh buta sejak kecil. Nah, dia tuh tidak sadar bahwa dirinya buta sampai usia belasan tahun. Kenapa? Karena sejak kecil dia buta, maka dia tuh berpikir semua orang juga tidak bisa melihat. Dan bahkan dia tuh tidak mengerti apa yang dimaksud dengan melihat. Dia tuh nggak ngerti yang dimaksud melihat teh apa. Dia nggak ngerti bahwa teman-temannya tuh bisa melihat dan sebagainya. Dan luar biasanya dia tuh dibesarkan di sebuah lingkungan masyarakat pedesaan yang benar-benar mengerti dan memahami dia. Sehingga orang-orang tuh, ayo kita main langlayangan, ayo main. Dia tuh ikut dituntun gitu ya. Main langlayangan. Dia tuh tidak tahu bahwa orang lain memain langlayangan sedangkan dirinya mah tidak gitu. Dia tuh nggak tahu ya, cuman berarti main langlayangan teh duduk lihat ke atas. Udah gitu doang. Nggak tahu yang dilihat itu tuh apa. Nah, dia baru sadar bahwa dirinya tidak bisa melihat tuh waktu teman-temannya masuk sekolah dasar atau sekolah apa gitu yang belasan tahun tuh. Waktu dia masuk sekolah, dia mah nggak boleh masuk. Kenapa saya nggak boleh masuk? Jadi akhirnya teh dia teh berbaring di kolong sekolah. Kan panggung sekolahnya teh. Dia teh di kolong ngedengerin si guru-guru teh berceramah bercerita. Baru kepikiran dia teh. Jadi pelangi itu warna ini, warna ini. Naon warna teh gitu. Akhirnya jadi dia tuh sadar justru pas ini. Nah, konteks ini tuh saya bawa dalam kasus Adam dan Hawa. Kalau misalkan sejak kecil kita dibesarkan sendirian, kita tuh tidak butuh validasi. Kalau sejak kecil kita tuh dibesarkan hanya sepasang gitu, kita tuh tidak akan kepikiran bahwa kita tuh terdiri dari kita tuh membutuhkan Indomart, Alfamart, orang yang moto kita beli Ferrari dan sebagainya. Kalau seandainya sejak awal, sejak kecil kita tuh sadar bahwa dunia ini tuh hanya berdua saja, maka ya tidak ada masalah dengan jumlah 1-2 orang. Bahkan kalau dalam cerita Adam, Kang Punten, Adam tuh menderita setelah dia tuh dipisahkan dengan Hawa. Nah, penderitaannya itu karena dia kehilangan Hawa aja gitu. Jadi bukan kehilangan banyak orang, tapi kehilangan satu orang karena dia memang sejak awal diciptakan berpasangan gitu dengan si ininya. Jadi saya sebenarnya tidak termasuk orang yang membicarakan masalah ini gitu. Maksudnya ada saya emang nggak pernah ngalamin jadi Adam gitu. Dan tidak pernah dilahirkan dalam situasi yang seperti itu. Tapi secara rasional, spekulasi yang paling mungkin kita pahami adalah tuntutan-tuntutan validasi eksternal, tuntutan-tuntutan bahwa kita tuh butuh harga diri dan sebagainya. Itu tuh muncul karena sejak kecil kita sudah disosialisasikan untuk menjadi seperti itu. Nah, kalau tidak kayak gini lah. Waktu saya main ke Afrika, Pak, pakai Google Earth, nah. Biasa. Waktu saya main ke Afrika itu, status kekayaan seseorang itu dilihat dari seberapa banyak dia punya sapi. Nah, sebanyak apa dia punya sapi, maka sekaya itulah dia. Nah, jadi ketika ada temennya naik Ferrari, dia tidak kabita. Dan dia tidak menuntut validasi eksternal bahwa dirinya tuh harus punya Ferrari. Dia justru mentertawakan orang yang punya Ferrari. Punya cuman satu. Gak bisa dimakan, gak bisa diperah susunya. Nih, saya punya sapi, jumlahnya ribuan. Nah, jadi dia validasi eksternalnya atau dia kesombongannya muncul adalah urusan sapi. Dia nggak peduli dengan Ferrari gitu. Karena sejak kecil, sejak bayi yang diperkenalkan kepadanya bahwa karakteristik kekayaan dan ukuran untuk menjadi kaya itu adalah seberapa banyak sapi yang dia punya. Begitupun di Afrika yang lebih tengah. Di sana aturannya adalah kekayaan itu didapati dari sebanyak apa istri yang bisa dia nikahi. Jadi walaupun ada orang yang pamer istri saya paling cantik, dia ketawa. Secantik apa? Cuman satu. Nah, saya istrinya banyak. Nah, kayak gitu. Jadi ya sekali lagi ya, saya mah tidak pernah tahu perasaan Adam seperti apa. Tetapi secara logika,
dalam pikiran kita yang paling rasional, Adam tidak akan dituntut untuk menjadi sangat kesepian seandainya dia sejak awal sadar bahwa dirinya tuh ya hanya sepasang gitu. Gitu sih, Kang. Siap, siap. Ada tambahan lagi, lanjut aja Kang. Kita kayak ngobrol. Kita ngobrol aja. Oke. Bang, apa Saya Kang? coba ini. Ada satu teori ya dalam perkembangannya di biologi, lalu ada juga di ilmu sosial ya. Saya baca dari buku namanya Francis Fukuyama, itu The Origins of Political Order. Tapi dia terinspirasi dari konsep-konsep biologi. Jadi di biologi itu kan awalnya ya itu ada selfish gene. Jadi gen yang selfish itu ya mungkin ya terminologinya survival to the fittest. Jadi spesies itu mengunggulkan dirinya. Jadi setiap spesies punya gen untuk mengunggulkan dirinya. Nah, nanti kita akan masuk ke masalah kesendirian. Nah, tadi kan gimana kalau kenapa nggak sendiri saja? Kenapa harus ada validasi eksternal dari pihak lain? Nah, tapi secara biologis ternyata ditemukan ada gen di dalam spesies ya. Itu ada gen yang menciptakan namanya reciprocal altruism. Jadi setiap gen untuk bisa survive itu bukan karena dia ingin menjadi yang paling unggul, tapi justru gen yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya, resiprokal dengan harapan ketika saya mengorbankan diri saya, maka orang lain akan terbantukan. Dan itu ternyata adalah mekanisme survival biologi. Dan itu ada beberapa contohnya, beberapa spesies ya di biologi itu ditemukan ada hewan yang tanpa ada alasan yang jelas dia mengorbankan dirinya untuk kelompok hewan lainnya. Nah, ini ternyata itu adalah mekanisme bertahan hidup. Jadi tidak ada bertahan hidup itu harus dalam kesendirian. Berarti bertahan hidupnya itu di level kolektif gitu ya. Dia berkorban secara individual untuk survival of the fittest kolektifnya. Ya, secara kolektif gitu, secara resiprokal. Nah, ternyata ada gen itu, nggak hanya selfish gen untuk kita mencapai satu keunggulan spesies, enggak gitu. Ternyata ada gen yang menyebabkan kita berkorban. Kan kalau kita mengorban, kalau manusia ya secara moral kita mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang lain itu baik. Kita berpikirnya itu kita sebagai manusia aja. Ternyata di hewan pun ada gitu. Konsep berkorban itu ada. Karena pada prinsipnya memang tidak ada konsep kesendirian. Kang Tony izin pamit dulu ya. Gitu. Oh ya. Akang mau pergi? Di Antosia Apa air keras? mobilnya berarti aku ya. Oh, Akang kali Kang hatur nuhun pisan Kang. Abi atur nuhun pisan Pak Guru. Aduh samudaya kelepatan karena repot ya. Kang ieu dicomot eta. Atos. Siap. Tilu teh. Hiji teh 100. Ari dibayar. Siap. Pak Guru di Antos kabarnya kaping 10 berarti. Siap, nuhun. Kaping 10, kaping 24, da kaping 24 diajakan we tuh. Di Kameja ulah. Ka kursi gitu nana. Guli ulah di Kameja. Bebas we lah Kang. Ulah di kameja lah. Make grasi we. Nah, jadi ada Waalaikumsalam warahmatullahi di biologi ya, di biologi ada konsep itu. Ternyata ilmuwan, ada reciprocal altruism. Nah, ini kan konsep biologi dan kita sebagai spesies Tapi itu kayaknya Kang nyebrang buku deh, bukan Fukuyama itu. Fukuyama Origins of Political Order. Dia bahas konsep politik dan dia berangkat dari asumsi biologis bahwa dari struktur politik kita sebenarnya sama dengan struktur politik biologis pribadi. Ya, dalam artian sistem politik kita ada sistem namanya altruism. Altruism itu berkorban dan lain sebagainya. Nah, Fukuyama menjelaskan karena origins of political order, jadi dia hakikat dari sistem politik kita dan dia nariknya dari biologi dan sejarah. Nah, kita tarik itu ya secara politik, sejarah dan biologis itu seperti itu. Jadi ada konsep namanya reciprocal altruism. Jadi itu yang menegasikan konsep kesendirian. Nah, terus saya berangkat loncat lagi nih ke aspek ketuhanan. Nah, saya baca bukunya Mullah Sadra ya. Itu salah satu filsuf Islam ya. Nah, konsepnya antum Syiah. Mullah Sadra dia konsepnya ya manusia ya wujudnya itu
secara tingkatannya ya. Jadi dia naik ke tingkat atas, terus kan ada yang kalau dalam tasawuf kan ketika dia mencapai puncaknya dia ekstase, mengalami Syatahat. ya itulah penyingkapan batin lah dengan berjumpa dengan Tuhannya dan sebagainya. Nah, dia dalam kesendirian. Tapi justru itu belum tahapan puncak. Justru ketika dia masuk makom yang lebih tinggi, dia harus turun Balik lagi. kembali, turun lagi, dan Anda harus menyelamatkan yang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep ketuhanan ya, kalau kita hanya bicara oh ya nikmatnya bertuhan itu adalah kesendirian, ya dia berhenti pada tahap ekstase itu kan. Ekstase dalam artian oh iya kami sudah bersama Tuhan, tapi dia dalam kesendirian ego dirinya, dia belum mencapai puncaknya di mana dia harus turun. Nah, makanya konsep mula sadra disitulah ada konsep kenabian. Nabi itu dia naik dia turun lagi kan gitu konsepnya, dia naik dia turun lagi untuk menyampaikan wahyu dan lain sebagainya. Nah, relevan sih kalau konsepnya tentang kesendirian dan tentang struktur sosial. Nah, itu sebenarnya nyambung tuh, ketuhanan, kesendirian, dan secara biologis ada reciprocal altruism. Ini kalau kita cocokologi aja konsepnya, tapi sebenarnya kalau Fukuyama hanya bicara sistem politik, sejarah, dan berangkat dari asumsi biologis. Nah, kalau kita kaitin sama sadra, mungkin nyambung nih. Meskipun kalau kita baca sadra ya nggak ngomongin itu, Fukuyama nggak ngomongin itu, tapi kalau kita sambung-sambungin, apa masuk nih gitu. Iya. Menarik kan itu Fukuyama ke sadra kan? Saya tuh kepikiran. Ada apa sih? Menarik, saya banyak politiknya, banyak baca dari Fukuyama. Asumsi-asumsinya menarik dia karena berangkat dari sejarah, dan dari sejarahnya tuh dia benar-benar dari hal-hal biologis. Temuan-temuan biologis begini, biologis begini, dan akhirnya dia bangun konstruksi pondasi untuk sistem politiknya gitu. Kalau mula sadra kan ya itulah ya akhirnya dia dari Persia kan, dari zaman Persia dianggapnya Syiah dan lain sebagainya. Ya walaupun dia mah udah nggak terikat sendiri. Iya, dia ya filsuf aja kan, dia sebagai filsuf ya pemikir aja gitu. Tapi dia dari Kang, dari Kum. Sadra. Fukuyama. Ya sok ya kita bahas apa lagi nih? Saya tuh sempat berpikir ya, selama ini kita mendefinisikan ini aja ya, apa namanya, sistem politik. Ini kan Fukuyama tentang politikal itu. Kita bagi, biasanya sederhananya lah itu ada kalau saya menghubungkan politik itu selalu terkait dengan ekonomi gitu. Jadi sebenarnya ekonomi politik. Politik itu adalah tata cara untuk membagi-bagi kuenya, apakah dengan cara kapitalis, di mana yang mendasar adalah modal yang lebih berkuasa, atau orang-orang sosialis, atau alternatif dari itu. Alternatif dari itu termasuk Islam dalamnya, yaitu individu. Apakah itu raja, ratu, imam, amir, atau apa, itu individu. Jadi kebijakan biasanya sistemnya hybrid antara kapitalis di mana, sosialis di mana, terus kebijakan individu sendiri, apakah raja, ratu, atau imam itu gitu, atau amir, atau khalifah kan gitu. Nah, aku pikir yang selama ini kita pikir politik Islam itu terkait dengan hukum, penegakan hukum, itu sebenarnya kurang relevan kalau dari perspektif ekonomi politik gitu. Jadi Setuju. politik Islam itu sebenarnya ketika ekonominya menganut kepada kebijakan individu, di mana individu ini memiliki suatu pemahaman yang utuh tentang keadilan distribusi, produksi gitu. Jadi nah, ketika ini terterapkan, maka solusi di berbagai bidang itu terasa gitu. Korupsi nggak ada, pinjol-pinjol nggak ada, karena sistem ekonominya itu membuat si uang ini nggak jadi apa ya, nggak jadi penyakit gitu. Jadi solusi untuk mendistribusikan aja gitu. Kayak kupon lah gitu, uang itu sebenarnya bukan jadi tujuan tapi alat gitu kan. Nah, jadi sejauh ini ketika ada Republik Islam Arab Saudi, misalkan kerajaan di Iran, Republik Islam Iran, terus di Malaysia kerajaan Islam gitu, itu kan istilahnya ini label-label ya, ada fit, ada aqua, ada apa gitu.
Tapi apakah isinya itu air atau teh atau apa, kan yang lebih penting substansinya gitu. Mau disebut ini Republik Komunis Cina misalkan, tapi kalau sistemnya filsafat ekonominya itu filsafat ekonomi Islam, maka di sini komunis tapi isinya air gitu kan. Substansinya itu Islam gitu. Meskipun secara kemasan bisa apa gitu, mau kapitalis mau apa. Siapa? Mangga. Mangga, Pak. Kalau pemikiran ekonomi Islam ya, yang jadi isu, secara prinsip ada, cuman perkembangan pemikiran ekonomi Islam secara komprehensif, sistematis belum terlalu matang. Ya kita kenal ekonomi syariah. Prinsip-prinsipnya kan sudah ditetapkan Nabi lah, banyak lah mengenai larangan riba. Lalu ya kalau di ekonomi syariah gharar, maisir kan judi. Terus ya halal haram ya, tidak boleh transaksi terhadap objek haram. Syariatnya itu ya. Ya, cuman itu kan prinsip. Dalam artian kalau bicara pada masa Nabi, transaksi itu kan dilakukan secara sederhana, belum dalam konteks negara besar yang seperti sekarang, ada industri dan lain sebagainya. Nah, ketika sekarang mulailah para pemikir ekonomi Islam pingin buat satu sistem sendiri gitu. Makanya lahir kan tahun 70-an lah ekonomi syariah mulai secara global ya, mulai berkembang. Tapi sebenarnya 80%-nya ekonomi konven juga. Iya. Jadi sebenarnya agak 80%-nya sistem moneter dan sistem ekonomi yang sudah ada di konven, hanya dicocokkan, diadaptasi ke dalam prinsip-prinsip Islam. Makanya kalau sekarang mandang, kok sama aja? Ya memang 80% sama gitu. Sistem penghitungannya misalnya, kalau di syariah pakai bagi hasil, tapi kalau di konven bunga. Tapi cara menghitung bagi hasil pakai rumusan bunga. Jadi judulnya beda, tapi cara ngitungnya gimana? Pakai bunga. Nah, terus dibuat fatwa. Kalau hanya menghitung rumusnya tidak apa-apa, menggunakan bunga kan itu hanya benchmark aja. Makanya nisbah bagi hasil di bawahnya kalau di bank ya ada equivalent rate atau rate-nya equivalent dengan bunga sekian persen. Jadi sebenarnya selama dianggap equivalent rate ada itu nggak masalah. Tapi secara sistem perhitungannya, sistem bunganya bunga konven, karena sudah duluan jalan ya, dia sudah menguasai ekonomi dunia. Jadi mau nggak mau kalau mau masuk, akhirnya si ekonomi Islam itu masuk dulu, adaptasi ke situ. Cuman dia melakukan koreksi-koreksi kecil lah gitu. Iya, ini tuh salah satu ininya Kang, sebenarnya salah satu kontradiksi. Jadi orang-orang Islam itu sangat-sangat terbiasa. Oh subhanallah, ini sudah diajarkan oleh Islam sejak 14 abad yang lalu gitu. Kita tuh sering mendengar istilah itu, tetapi misalkan sistem ekonomi kita tuh keduluan terus sama pihak lain. Jadi kita mah hanya melihat dan kemudian beradaptasi. Kita melihat misalkan sistem politik. Oh itu sudah dibahas 14 abad yang lalu, tapi orang lain yang menciptakan, kemudian merumuskan, kemudian mengkodifikasikan, dan setelah itu kaum muslimin yang ngikut gitu. Dan kemudian mengadaptasi, dan karena adaptasi maka sebenarnya saya tidak percaya sekarang itu ada praktek ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah yang saya lihat sekarang tuh sama sekali tidak sesuai dengan syariah. Bahkan itu adalah bertentangan dengan syariah. Jadi, nah kenapa? Karena didasarkan pada kita tuh memang tidak berkembang justru pada urgensi kita untuk berkembang. Makanya saya dulu bilang di video, kita sepakat bahwa riba dalam Islam itu haram. Kita tuh sepakat. Tapi apakah bunga bank itu riba atau tidak? Kita tidak bersepakat karena tidak ada definisinya. Jadi dalam Islam tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan riba kecuali menggunakan hadis-hadis yang terlampau doif gitu. Dan kalaupun misalkan ada hadis-hadis yang terlampau doif itu juga tidak definitif gitu, sehingga multitafsir yang berkepanjangan. Sehingga sekarang ulama-ulama Mesir menganggap bunga bank itu bukan riba. Ulama Saudi bunga bank itu riba. Padahal mereka tuh semuanya juga pintar-pintar, tapi gara-gara tafsiran masing-masing. Di Indonesia ada fatwa MUI bahwa bunga bank itu adalah
riba dan karena itu haram. Ya, karena ketua MUI pada waktu itu adalah punya bisnis di bank syariah gitu. Jadi iya, jadi disesuaikan dengan kepentingan masing-masing gitu pada akhirnya. Nah, jadi kita tuh soal politik Islam, soal ekonomi Islam, yang dimaksud dengan politik Islam dan ekonomi Islam sebenarnya adalah politik Arab pasca Nabi Muhammad dan politik dan ekonomi Arab pasca Nabi Muhammad. Jadi bukan syariah, bukan syariah. Bahkan sekarang tuh ada sebuah kepastian yang juga nggak bisa diselesaikan, yaitu bank syariah, ekonomi syariah itu tidak pernah bisa bertahan tanpa insentif dari pemerintah. Gak ada satupun di seluruh dunia ekonomi dan perbankan syariah yang bisa bertahan tanpa insentif pemerintah, tanpa fatwa-fatwa. Jadi kalau dilepas di pasar langsung terjungkal pada waktu itu juga. Karena kita tuh pada akhirnya suka bikin-bikin sendiri pembiayaan tambahan yang membingungkan. Jadi kalau misalkan di bank syariah, di bank konvensional, Kang Rega saya pinjam duit 1 miliar. Oke, bunganya disebut di awal gitu kan. Nah, kalau misalkan bank syariah, saya pinjam. Oke, nanti bagi hasilnya nilihat per bulannya berapa, per tahunnya berapa keuntungannya, nanti dibagi ini dan di situ tuh harus ada konsultannya, harus ada orang yang ngelihatnya, harus ada dewan pakarnya yang harus dibiayai. Jadi pasti harganya lebih mahal dan pasti jauh lebih spekulatif. Karena ini jadi main bahasa sastra. Jadi kalau misalkan kata si konsultannya, kata si dewan pakarnya, ini Anda bagi hasilnya harus sekian karena Anda jual batagor segini keuntungannya sekian. Pak, nggak bisa Pak, keuntungan saya tuh kecil banget Pak segini. Ya tapi ini dalam catatan. Nah ini yang akhirnya kalau misalkan di bank konvensional kita tuh sudah pasti, kita tuh pasti bayarnya segini sebulan bunganya gitu. Nah kalau misalkan di bank syariah itu justru menjadi lebih tidak bisa diprediksi karena tergantung orangnya. Jangan nggak usah tergantung orangnya lah. Kalau misalkan kita bingung bank itu syariah atau enggak ya, kita nanya ke Gus Baha, oh tidak. Kita nanya ke Pak Maruf Amin, oh itu adalah ini. Nah untuk level ide besarnya aja kita tuh bertentangan, apalagi yang level kecil-kecil itu yang penuh dengan perdebatan, yang perdebatan itu tuh harus dibayar sama nasabah. Itu dalam hal ekonomi syariah gitu. Misalkan dalam politik juga saya nyari siapa gitu, paling teman-teman Hizbut Tahrir gitu. Dan kalau misalkan saya tuh nanya, itu teman dalam politik syariah gimana? Oh, dalam politik syariah itu adalah itu harus seorang pemimpin, seorang amir, seorang khalifah atau seorang ya pemimpin daulah itu berkuasa penuh. Jadi tidak ada DPR, tidak ada apa, yang ada adalah dewan musyawarah dan sebagainya. Nah, nanti kalau sistemnya gini siapa yang mengawasi? Ya kan kalau gitu pasti orangnya soleh gitu. Nah jadi balik laginya tuh ke situ. Kalau misalkan orangnya soleh, orangnya taat, orangnya takwa, kan pasti dia jujur. Nah di sini poinnya, gimana cara kita mengukur ketakwaan? Oh tapi kan hafid Quran. Nah itu kemarin ada hafid Quran di Indonesia yang mencabuli santri-santrinya yang juga hafid Quran. Dan sedihnya itu dia tuh ngomong kayak gini. Ini bahasa kasar boleh nggak sih? Bukan bahasa kasar lah. Nongkrong nggak apa-apa. Jadi si ustadz itu tuh minta, kamu minum sperma saya karena ini tuh anjuran Nabi. Gitu udah. Jadi pakai istilah itu. Karena apa? Karena dirinya hafid. Itu pengakuan dari siapa? Dari si korbannya. Si korbannya. Jadi ya pada akhirnya masih agama tuh sekarang jadi dilecehkan, jadi dipermalukan gara-gara apa? Gara-gara individu-individu, orang-orang itu tuh bawa-bawa. Kayak misalkan Pak Habib Rizik gitu, misalkan dia nyerang kelompok lain, kan dia ngakunya mah ini ajaran Islam gitu. Jadi setiap ada hal jahat, ini tuh ajaran Islam. Jadi Islam yang jelek demi bisa menutup kejahatan pribadi-pribadi itu. Guru, ini jadi kan gini. Ini terkait ekonomi syariah lagi. Saya tuh pernah kepikiran kayak gini, Guru. Kenapa bank syariah nggak dijalanin di masjid-masjid aja gitu, Guru?
kan di situ menampung infak, zakat dan sebagainya. Seharusnya. Nah, iya itu tuh maksudnya dalam pikiran saya harusnya mereka yang ini yang menghindari pinjol kayak tadi tuh harusnya bisa dong ketolong kalau dari situ gitu. Saya usulnya tuh gitu, Kang. Saya usulnya bahwa peradaban Islam itu dimulainya dari masjid. Dan karena itu setiap masjid tuh bukan pak bagus-bagus arsitektur, tapi pak banyak-banyak orang yang dikasih beasiswa. Nah, yang ditolong gitu. Iya. Dan itu tuh sesuai sunnah. Tapi saya ngomong kayak gini di depan Ustadz, apa coba? Ya ini kan beda, zaman Nabi sama zaman sekarang beda. Sekarang udah ada Kementerian Sosial gitu. Jadi kalau misalkan menyangkut kepentingan mereka yang tidak mereka capai, tidak mereka kuasai gitu. Jadi baliknya itu adalah ya kan sekarang beda gitu. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah bid'ah, menyangkut masalah apa, mereka tuh bilangnya ikuti Nabi di zaman dulu gitu ya sekarang juga gini gitu. Nah, saya pun diarahinnya gitu kemarin. Bukan diarahnya gitu. Diarahinnya kalau saya gini kemarin kan saya sempat nunggak biaya kuliah begitu. Saya tuh minta tolong ke Pinjol. enggak. Saya masih ke jalur yang agak bener lah ya. Pertama ke Kemenak, kedua ke Basnas, ketiga ke Amir Masjid yang sekitar. Nah, yang saya ini ke Amir Masjid dulu karena saya rasa di situ mungkin masih ada dana yang bisa bantu saya buat bayar kuliah begitu kan. Dari Amir Masjid diarahinnya coba pinjam ke Basnas gitu. Atau ke Kemenak. Akhirnya saya kan ada kenalan di Kemenak begitu. Saya minjem minta tolong. Ini ada ini enggak ya dana buat ini bantu pendidikan ya mahasiswa atau siapapun itulah. Ada ini, coba aja sini ajuin gitu. Nah, di situ dari Kemenak dan Basnas diarahinnya itu minta tanda tangan Amir Masjid dan stempel. Nah, maksud saya kenapa enggak semuanya tuh sosialisasikannya satu pintu gitu. Iya, dari masjid aja gitu. Nggak usah. Jadi saya tuh di situ terbebani oleh biaya saya ke Kemenaknya, biaya saya ke Basnas gitu. Jadi saya harusnya minta duitnya segini jadi nambah biaya untuk ongkos bensinnya kan agak jauh begitu. Tapi aku baru Hitungan. Aku baru tahu ternyata bisa ya. Akhirnya ngajuin dana pribadi. Harusnya dari situ bisa. Saya pun dikasih tahu sama teman saya yang di Kemenak. Di situ ada biaya pendidikan, beasiswa. Cuman emang nggak gede katanya gitu. Nah, setahu saya tuh ditolong 1.200.000 waktu itu dari Basnas, tapi Kemenak nggak cairin karena katanya dana Kemenak habis. Untuk MBG, lo tunjangan profesi guru aja nggak bisa dibayar. Soalnya ini sebelum MBG. Ini sebelum MBG. Waktu itu MBG masih dalam bentuk rencana. Untuk IKN berarti. Untuk IKN. Iya bener. Ya kalau nggak MBG IKN. Soalnya di waktu itu tuh masih IKN bener. IKN masih baru Pak Jokowinya masih ngomong terkait IKN yang gitulah. MBG masih dalam bentuk rencana di situ, dalam bentuk telur belum pecah. Gitu guru. Maksudnya dalam hal ini bisa nggak sih sebenarnya kalau gitu tuh gitu loh. Satu pintu dari masjid gitu. Bisa, Kang, bisa asli. Seharusnya tuh gitu, di zaman Nabi juga gitu. Jadi, tapi kita tuh masjid tuh jangankan ngadain beasiswa gitu, Kang. Jam 2 dikunci, Kang. Jam 2 siang tuh dikunci. Jadi masjid itu sekarang kerjaannya tuh gini, Kang. Pas ngebangun, dia tuh mengajuin proposal, minta di pinggir jalan. Nah, nanti kalau udah jadi, Kang, masjidnya tuh dibagus-bagus. Dikasih nama, biasanya namanya tuh sesuai dengan nama yang bikinnya. Jadi misalkan kalau namanya tuh Pak Hidayat gitu, jadi bikin Masjid Al Hidayah gitu. Biasanya gitu. Yang bikinnya namanya Ridwan Kamil, bikin Al Kamil gitu biasanya. Ya masjid-masjid itu kayak gitu. Nah setelah itu dikunci, Kang. Iya. Tapi di luar konteks yang tadi ya, di luar pertanyaan yang tadi, ternyata kita itu secara pribadi bisa ngajuin dana-dana kayak gitu, misalkan ke Basnas, ke Dinsos. Ada, Kang, ada. Bisa jadi bisa. Jadi kalau misalkan saya nih, kan biasanya kalau misalkan mau usaha percikan, kan bayangan pertama tuh saya buka usaha terus ke bank nih. Sebenarnya bisa nggak sih? Nah itu tuh ada jalannya misalkan ke dinas sosial, saya mau usaha nih. Tapi syaratnya satu, bayar. kenal. Betul. Soalnya yang teman saya di Kemenak itu dia udah mencairkan dana buat UMKM. Dia dikasih gerobak sama biaya usaha 1 juta sekian. Begitu. Nanti atas namanya Basnas di gerobaknya warna hijau biasanya. Iya tuh. Ada programnya berarti. Ada. Cuma nanti itu bikin program SB Mart tahunan. gitu. Kalau program tahunan itu udah tercukupi kuotanya, udah berhenti. Jadi nggak bisa nerima lagi gitu katanya teh.
Kang, saya besok ke Jakarta subuh. Oh, elah. Kenapa nggak bilang dari tadi atau padahal kalau ini mah saya usir dari tadi Kang. Sini Bang. Tapi ini juga udah malam sih ya. Setengah 11. Oh enggak Kang. Iya, setengah 11 kurang. Mau bubar juga, Kang mau bubar juga. Lah, kok pada pergi? Ini nggak apa-apa. Ayo, Kang. Kang, asli pertemuan terakhir kita akan nggak segendut ini. Oh gitu, berarti nambah saya. Iya. Waduh. Iya. MBG ya? Abang Rega terima kasih ya. Siap. Nanti Lah, ini berdiri semua ya udah saya juga ikut berdiri deh. Siap. Udah kita bubar aja tuh ya. Oh gitu. Yuk, Kang. Nah, ini Yuk, Kang. Siap, mari. Ya, hatur nuhun. Mari, Abang Rega terima kasih ya. Siap. Nanti komunikasikan saya mau kolaborasi yang lainnya. Siap.